Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam presisi. Pada hari ini saya Kapolres Bogor akan melaksanakan rilis kasus yang terjadi kemarin. Hari ini saya ditemani oleh asisten deputi dari Kementerian PPA. Yang pertama adalah asisten deputi bidang perlindungan perempuan, Ibu Rati. Kemudian di samping sebelah kanan saya adalah asisten deputi Kementerian PPA bidang perlindungan terhadap anak, yaitu Ibu Lani. Didampingi juga ada Kasat Reskrim, kemudian ada Kasihmas, dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bogor. Kami sampaikan kepada teman-teman media yang saya hormati bahwa kemarin pada pukul 10.09 telah terjadi penganiayaan terhadap seorang istri yang dilakukan oleh seorang suami di depan seorang balita, bayi yang berusia kurang lebih 1 minggu, yang dimana terjadi di daerah Sukaraja, tepatnya di rumah pasangan suami istri. Pada pukul 10.09 kejadian, korban melakukan upload ke media sosial pada pukul 11.30 kurang lebih. Pada pukul 13.30 saya perintahkan berdasarkan hasil patroli cyber adanya berita tersebut di Kabupaten Bogor, Kasat Reskrim bersama Kanit PPA bersama Kapolsek terdekat, kemudian di backup oleh dari Kementerian PPA yang datang juga, terima kasih dari Kementerian PPA. Kami mendatangi TKP pukul 13.30. Kami sangat berhati-hati dalam melakukan penyelidikan karena kasus ini sangat sensitif terhadap perempuan dan anak. Teman-teman sekalian, pada pukul 14.00 anggota kami di sana langsung menjemput bola dan membuat laporan polisi. Laporan polisi untuk segera dasar penyidikan kami terbitkan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara ATG. Kemudian karena sampai di sana, saudara ATG ini meninggalkan rumah sebelum anggota kami datang ke sana. Penyelidikan dilakukan atas dasar adanya kasus dari patroli cyber yang dilakukan oleh Polres Bogor, adanya penganiayaan KDRT terhadap ibu dan anak. Kronologisnya adalah
hasil pemeriksaan sementara dari korban saudara IN dan saudara ATG, ada cekcok yang terjadi sebelum pukul 10.09 di dalam sebuah kamar yang dimananya ada 3 unsur, yaitu bapak sebagai suami, ibu sebagai istri, dan anak kecil yang berusia kurang lebih 1 minggu. Kemudian cekcok berawal dari masalah HP si tersangka yang ada di belakang ini, yang dimana korban meminta penjelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut. HP lagi kami forensik untuk mencocokkan dengan keterangan tersangka ATG yang di belakang saya bersama ibu-ibu dari Kementerian PPA. Kemudian Polres Bogor langsung membawa korban tersebut ke dokter Rumah Sakit UD Cibinong untuk melaksanakan visum. Lalu dilakukan pemeriksaan. Keadaannya sangat trauma, sehingga pemeriksaan tadi malam kami hentikan sementara melihat faktor psikologi ibu dan anak kecil serta 2 anaknya yang selalu menangis di rumah mencari keberadaan ibunya. Namun kami menemukan 3 alat bukti untuk menjerat tersangka tersebut. Pada pukul 16.00 kurang lebih, tersangka kami monitor melakukan check-in di sebuah hotel bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Kemang. Sehingga saya perintahkan segera tangkap, gak pakai lama. Pukul 19.45 tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya, sejumlah 4 orang, yang dimana tersangka kooperatif. Namun kami mendapat informasi sebelum dia berangkat untuk melarikan diri, tangkap malam hari ini juga. Saya sangat prihatin, kejadian ini harus terjadi. Kemudian pada pukul 22 kurang lebih 00, kasus tersebut sudah kita naikkan ke penyidikan. Pemeriksaan dilaksanakan sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. 1 adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah 1/3. Itu hasil koordinasi kami dengan
ibu-ibu Kementerian PPA yang ada di sebelah kanan saya dengan sebelah kiri saya. Kemudian kami juga menambahkan pasal penganiayaan, pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kami akan berhati-hati melaksanakan penyidikan ini. Kami juga menunjuk seluruh penyidik dari Polres Bogor adalah penyidik PPA yang wanita, yaitu Polwan. Ini kasus yang sangat luar biasa. Tolong kawal kami, seluruh masyarakat Indonesia, agar kami bisa memberikan pembelajaran melalui penyidikan kami, akan kami buktikan nanti sampai ke penuntutan dan ke sidang pengadilan juga kami akan hadir, agar ini menjadi cambuk untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan dari Asisten Deputi Kementerian PPA Bu Prati bagaimana pola-pola pengasuhan terhadap anak dan pola-pola terhadap psikologi dari korban. Untuk waktu kami persilakan itu. Terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat semua. Kementerian PPPA tentunya merasa prihatin Bapak Ibu dan juga peristiwa KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri dan juga anaknya. Dan tentunya kami juga mengapresiasi ya terhadap korban yang telah berani speak up terhadap kekerasan yang dialaminya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa kejadian KDRT ini biasanya sering berulang, tapi tidak berani melaporkan ya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penanganan kekerasan, sehingga dalam kasus yang dialami oleh korban tentunya apresiasi sudah berani melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dialaminya. Dan tentunya sesuai dengan tugas pokok fungsi Kementerian PPA yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan maupun anak yang memerlukan dengan khusus yang memang mengalami kekerasan, kami akan terus mengawal terkait dengan proses-proses hukum dari awal hingga selesai nantinya. Dan bersama dengan Dinas P3A Kabupaten Bogor tentunya kami akan melakukan pendampingan terkait dengan penguatan psikologis pada korban dan juga anak-anak dari korban yang berjumlah 3 orang, dan 2 orang yang tentunya berumur 4 dan juga 6 tahun, dan yang paling kecil yang kemarin memang mengalami kekerasan secara langsung dari tersangka. Dan tentunya kami juga ingin memastikan bahwa bagaimana pola pengasuhan anak yang karena ibunya juga perlu penguatan psikologis dalam proses selanjutnya. Kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan baik psikis, fisik dari keluarga yang nantinya mungkin akan bisa membantu dalam proses pengasuhan sebagai pengasuhan alternatif ya, karena ibunya saat ini tentu masih perlu penguatan psikologis nanti tentunya dengan Dinas P3A Kabupaten Bogor. Dan izin Pak Kapolres, tentunya kami Kementerian PPA bersama dengan Ibu Lani dari aspek perlindungan hak yang anak yang merupakan perlindungan khusus tentunya akan mengawal dari awal sehingga terminasi nanti ya kasus ini. Diharapkan kita akan melihat bahwa tadi pasal-pasal yang disangkakan itu memang bisa dibuktikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan kami mendukung kerja keras yang dilakukan oleh Kapolres Bogor. Dan sekali lagi kami
Kabupaten Bogor, dan tadi malam juga sudah bersama kami ya tim layanan perempuan dan juga tim layanan anak sudah langsung ke lokasi dan juga bersama-sama melihat pada proses-proses yang dilakukan ya dalam visum ya Pak ya sudah dilakukan juga. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih. Kami juga mohon dari teman-teman media juga terus mengawal terkait dengan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kapolres dan jajaran, kemudian tim dari Dinas PP Kabupaten Bogor dan teman-teman media semuanya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, saya dari Asisten Deputi Perlindungan Anak Pembentukan Perlindungan Khusus Kementerian PP dan PA. Tentunya yang pertama kami mengapresiasi kerja keras dari Polres Bogor langsung turun ke lapangan untuk menjangkau korban, dan kemudian yang kedua adalah kami sangat prihatin terjadinya kasus ini, dan KDRT ini bukan yang pertama kali dan bukan urusan yang private saya rasa untuk dilakukan atau diutarakan oleh para korban. Dan saat ini kami melakukan atensi kepada 3 anak dari korban dan tersangka yang saat ini secara langsung atau tidak langsung menghadapi atau menerima kekerasan juga. Pada saat kejadian, 2 anak berada di kamar yang lain yang mendengar situasi kekerasan terjadi, dan 1 anak berada pada saat langsung TKP kejadian kekerasan itu dilakukan oleh seorang ayah kepada ibunya. Nah, tentu kita perlu melakukan asesmen secara langsung kepada 3 anak ini untuk melihat kondisi fisik, psikis maupun lingkungan sosial dan keluarga. Meskipun saat ini ketiga anak korban dan juga korban sendiri berada pada tempat yang aman, dan tentu kita harus melakukan upaya pengasuhan yang layak untuk 3 anak ini, meskipun ibu tentunya adalah hak asuh utama yang tentunya berhak untuk mengasuh 3 anak ini. Namun tentu dalam kondisi saat ini ibu harus mendapatkan penguatan psikologis sambil berjalan, dan 3 anaknya tentu kita harus asesmen psikologisnya apakah juga mengalami kondisi-kondisi trauma dan lain sebagainya. Mengingat karena melihat secara langsung dan juga merasakan secara langsung ibunya mengalami hal ini. Nah, untuk itu kami meminta kepada teman-teman media semua untuk tidak, yang pertama tidak mempublikasi identitas atau mencari tahu gitu ya, identitas anak korban, karena ini terkait dengan masa depan ketiga anak, dan tentunya kita jaga kerahasiaan ini. Tentu kita kawal agar penguatan psikologis bagi ketiga anak juga tetap kami lakukan, dan hasil pemeriksaan psikologis tentu nanti kami akan serahkan karena ini dilakukan langsung oleh psikolog profesional dari Kementerian PPPA dan bekerjasama dengan Dinas PPPA Kabupaten Bogor, dan kami akan serahkan hasil pemeriksaan psikologis sebagai bukti pendukung kepada Polres untuk menguatkan kejadian-kejadian dan pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka. Dan juga tentu kami mendukung upaya Polres untuk memproses hukum kejadian ini, dan apabila memang kebutuhan kami diperlukan dalam proses hukum yang akan berjalan, kami akan siap untuk fasilitasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kementerian, para sekretar, Ibu Bapak Kadis. Ya, ini nanti kita akan mewawancarai tersangka secara langsung. Saya sedikit menutup closing statement. Teman-teman wartawan, media seluruh Indonesia
Indonesia. Silakan kawal kami untuk melakukan penyidikan ini dengan tuntas. Apabila ada informasi apapun sedikit pun, sampaikan kepada saya secara langsung. Ini menjadi warning kepada seluruh pelaku tindakan KDRT bahwa saya tegaskan tidak ada ruang sedikit pun kepada seluruh pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Bogor. Saya warning sekali lagi, tidak ada ruang sedikit pun kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Kabupaten Bogor. Saya akan tindak tegas siapapun dia, siapapun di belakang dia. Karena saya masih mempunyai ibu kandung saya yang masih hidup. Mohon maaf kalau saya sedikit emosional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? 3 barang buktinya apa aja Pak? 3 barang buktinya tadi. Tes. Pak, Ya. berdasarkan hasil pemeriksaan Sebentar, jawab satu ya. Dari mana? 3 barang dari antara dan 3 barang buktinya bisa disebutkan Pak? Jadi 3 barang bukti ini, satu adalah dokumen tentang pernikahan antara pelaku dan korban. Yang kedua adalah flash disk yang kami berupa isi rekaman CCTV yang kami ambil dari medsos. Yang ketiga adalah screenshot dari medsos tersebut ini tentang terjadinya tindakan kekerasan tersebut terhadap ibu dan balita tersebut. dan dari hasil penyelidikan pelaku melakukan KDRT sudah berapa kali? Ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diawasi langsung oleh Kementerian PPA bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali. Dalam rentan waktu Sejak kapan Pak? Dari semenjak dia menikah, bisa jadi lebih dari 5 kali. Pak, untuk kondisi bayi saat ini bagaimana? Kemarin kan sempat ketendang. Lalu juga apakah selama 5 kali itu anak juga menjadi korban secara langsung dalam KDRT ini, Pak? Perlu teman-teman kami jelaskan bahwa kemarin anggota kami sudah 13.30 nyampe di TKP. Namun kami baru bisa masuk pada pukul 14.00 karena kami menunggu penyidik dari Polwan. Kami menjaga traumatik dari anak-anak korban. Karena informasi yang kami dapat dari lingkungan sekitar dengan ART bahwa anak-anak korban sangat takut ketemu sama laki-laki. Jadi kami mohon maaf, bantu kami agar kami bisa menuntaskan kasus ini secara baik. Berarti pernah dianiaya secara langsung Pak oleh ini? Nanti kita dalamin. Nanti saya mohon kalau ada informasi silakan itu dilakukan. Pak, kalau motifnya Pak kenapa melakukan penganiayaan Pak? Katanya ada kabarnya ketahuan selingkuh gitu. Oke. Bahwa motifnya saya sampaikan mohon maaf. Hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Motif itu terjadi pemukulan yang terakhir. Ya, pengumpulan yang terakhir. Kita berbicara terakhir yang pukul 10.09. Ada informasi lain mungkin penganiayaan yang dilakukan sebelumnya penyebabnya. Lagi kita dalami. Kami fokus kepada yang kejadian kemarin dulu. anak Ya. Apa itu apa yang beredar informasinya bahwa tersangka itu melakukan perselingkuhan? Tadi sudah saya jawab. Untuk yang kasus kemarin, pemeriksaan tersangka hasilnya adalah karena ketahuan, mohon maaf,
ketahuan menonton video porno. Namun kita harus meng-cross check dengan apa yang akan disampaikan oleh korban, dan HP tersangka sudah kita periksa, sudah dihapus di dalam HP. Namun kami mempunyai teknik untuk penyidikan crime Dan izinannya datang. scientific investigation. Pak Kapolres benar. Sebelumnya dikasih Dr. Tori hukumannya maksimal 2 tahun. Nanti dia hukumannya lebih berat. Makanya saya tambahkan untuk pasal kekerasan terhadap anak. Pak Kapolres benar nggak dia mau kabur ke Surabaya dan itu pukul berapa dibantu sama teman-temannya yang 4 orang itu memang? Teman-temannya masih kami periksa sebagai saksi. Apabila teman-teman yang terlibat di dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka. Tapi benar korban mengiyakan kalau mau Masih kami dalami. Pak, untuk kondisi ibu sekarang yang dilakukan pemeriksaan, luka-lukanya apa aja Pak yang terlibat? Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit Cibinong bahwa ada luka cakar di punggung, lalu ada benjolan di kepala. Oke, ya sudah. Cukup. Terakhir ya. Terkait penganiayaan itu dan mungkin ada kaitan dengan penggelapan bank. Masih kami dalami faktor apa, motif apa yang lebih krusial dan lebih dalam kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Terakhir kemarin Tersangka akan dilakukan pemeriksaan psikologis atau seperti apa? Iya, Kami utamakan pemeriksaan psikologis terhadap istri dan anaknya. Anaknya mengalami trauma bertemu dengan laki-laki itu, apa yang pernah dilakukan pelaku terhadap anak-anak yang Mungkin karena terjadinya penganiayaan yang berulang-ulang sebelumnya itu di depan anak-anak. Oke, cukup ya. Tersangkanya Pak, udah diam. jangan diam-diam aja lu, woi. Jelek. Tenang ya. Ini adalah saudara ATG yang kemarin kita tangkap. Sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah kita tetapkan tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan dengan 3 alat bukti. Silakan, saya akan bertanya kepada kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Ya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses dengan benar-benar. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah, tapi kebanyakan berdua. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Oke, sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah kamu lakukan. Saya akan berjuang untuk membuat terang benderang kasus permasalahan ini, dan saya akan menggandeng juga KPAI. Sekarang sudah ada Kementerian PPA dan Kementerian PMK untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anaknya. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, maka beliau-beliaulah bersama saya akan bersama-sama membesarkan anak-anak. Saya rasa itu, teman-teman. Nah, kamu kemarin kenapa kamu ke hotel? Iya, memang kan saya ada sedikit kerjaan juga Pak di Jakarta. Cuman karena memang kondisinya saya tahu saya salah, saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak, Tidak. di Jakarta saja.
Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Tolong kawal kasus ini, berikan informasi sekecil apapun terhadap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.